Menurun drastis pengunjung kita. Sebelum jam 10 udah tutup kita. Hanya 40 kilo per hari. Setengah daripada yang biasa. Kalau menjaga ciri khas dari dulu sampai sekarang ini, kita meningkatkan pelayanan itu salah satunya. Juga bumbu-bumbu kita pertahankan terus, jangan sampai berubah bumbu kita itu. Soto Garuda ini beralamat Jalan Es Parman nomor 110, depan makam pahlawan Lolong Padang. Berdiri resmi itu tahun 50, cuman kalau namanya Soto Garuda itu mulai tahun 76. Kita buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 21 malam. Soto Garuda ini ciri khasnya bumbunya itu. Bumbu itu perpaduan antara bumbu lokal sama bumbu dari India. Memang sudah ada prosedur bakunya dari orang tua saya bahwa ini pengolahan durian ini ada langkah-langkahnya gitu. Jadi kita bertahankan terus rasa, juga cara penyajian juga kita pertahankan. Berlokasi di daerah Jalan Pulau Karam nomor 9 di Padang. Sudah ada sejak 23 Maret tahun 1986. Biasanya kita buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Mengandung benar-benar durian yang asli gitu. Yang paling kita memberi sedikit esen dari susu dan gula gitu sedikit. Daerah Sumatera kita biasanya duriannya yang lebih cocok untuk es durian ini. Pernah kita coba ngambil daerah Jawa, itu kurang serek lah gitu rasanya gitu dengan durian Sumatera gitu. Kita punya moto limited edition, kemudian authentic. Maksudnya di sini kita tidak produksi banyak, tidak diproduksi banyak itu untuk menjaga mutu makanan. Authentic itu karena kita masih mempertahankan dengan cara tradisional. Usaha ini sudah mulai tahun 1997. Ini lokasi Jondo Raya nomor 2. Rendang itu sendiri bisa dijemput dari jam 8, tapi untuk ready-nya itu jam 11 sampai jam 5 sore. Otentik itu sendiri kita jaga itu dari 97 sejak ini berdiri sampai sekarang. Kita tidak menukar cara memasak, bumbu-bumbunya juga kita olah dengan tangan sendiri, masih manual. Kita kemas pun masih seperti dulu, tidak memakai alat yang aluminium foil, tapi masih yang plastik biasa dan diikat pakai karet. Dan itu kita jadikan salah satu ciri khas yang membedakan kita dengan yang lain. Kita punya takaran dan juga punya modal tersendiri. Yang di Jalan Rasuna Said nomor 99 tahun 60-an dari bapak saya dulu. Saya generasi kedua. Kita buka mulai sore jam setengah 4 sampai malam jam 1 malam. Kalau kita rasanya ada manisnya, ada pedasnya, dan juga daging itu empuk. Kita daging aja, nggak ada campur-campurnya yang lain.
PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat. Usaha kuliner juga semakin terpuruk di masa PPKM. Pengunjung itu menurun drastis selama PPKM itu. PPKM kan pembatasan itu. Tingkat kunjungan makan orang ke restoran itu turun drastis, sangat signifikan lah selama PPKM itu. Kita terasakan sekali itu, dampak itu sangat besar sekali. Ya, kami mendukung sih. Memang ada efeknya awalnya memang kita agak keberatan, tapi pas setelah berjalan kita lihat, oh memang efeknya ada gitu. Awal-awal pandemi ya suruh vaksin, kita vaksin semua karyawan. Alhamdulillah PPKM itu tidak terlalu mengganggu karena kita memang opennya dari jam 11 sampai jam 5. Bagus, kita diterapkan protokol kesehatan dengan aturan-aturan kita patuhi. Yang satu lagi pengunjungnya agak kurang. Penetapan PPKM itu adalah salah satu langkah pahit yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi langkah ini harus dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat. Banyak tanggapan miring, tetapi tidak sedikit juga yang memberikan tanggapan yang mensupport kebijakan pemerintah. Nah, pembelajaran bagi kita adalah bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana meningkatkan sosialisasi, mengadvokasi, mengedukasi masyarakat tentang resiko yang harus dihadapi jika pemerintah tidak menetapkan PPKM. Memang dampaknya sangat luar biasa dari berbagai subsektor apapun, pasti mengalami penurunan. Nah, penerimaan masyarakat yang beraneka ragam, ada pro dan kontra, itu adalah sebagai gambaran resiko, pilihan resiko yang harus dimiliki oleh pemerintah pusat. Demikian hanya dengan pemerintah Kota Padang. Pandemi juga kita terpaksa harus menyesuaikan dengan kondisi. Bumbu-bumbu itu mungkin kalau dulunya pengunjung kita banyak, otomatis ya kita masak sedikit juga. Jadi kalau setelah pandemi itu kan turun pengunjung. Perbedaan terjadi sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu sangat besar sekali perbedaannya. Kalau sebelum pandemi itu kan pengunjung kita agak tinggi. Setelah adanya pandemi itu menurun drastis pengunjung kita. Terasa sekali penurunan drastis pengunjung itu disebabkan oleh pandemi ini. Terkoreksi itu cukup banyak sih terkoreksinya karena pandemi ini cukup mempengaruhi lah gitu. Kita memang nggak mau karyawan diberhentikan kan, tapi pas setelah pandemi ada perubahan minat orang gitu. Jadi tadinya kita bisa lebih bebas gitu. Sekarang jam 10 kadang-kadang sebelum jam 10 udah tutup kita karena sudah beda. Kalau dulu jam 11 pun sampai kita mau usaha tutup nggak bisa karena orang rame gitu kan. Sekarang udah terkoreksi lah. Kalau sebelum pandemi itu biasanya kita bikin renang 100 kilo per hari. Sejak pandemi hanya 40 kilo per hari. Waktu yang lampau sebelum pandemi, bagus omset kita. Masuk pandemi ada pengaruhnya, setengah daripada yang biasa. Omset itu menurun karena ada peraturan-peraturan. Kita juga memberikan himbauan kepada pelaku-pelaku ekonomi, tetap memberikan pelayanan yang maksimal, memelihara K3, tetap menjaga prokes, tentunya dengan standarisasi yang telah ditetapkan baik harga, kemudian parkir, kebersihan, dan lain sebagainya. Karena pengaruh protokol kesehatan itu kan sangat besar, sangat penting itu untuk kesehatan kan. Pengunjung juga sebelum masuk kita sediakan wastafel untuk cuci tangan. Kita harus memenuhi protokol itu dan Padang ini Pemdanya cukup proaktif gitu. Dia lihat gitu gimana protokol kesehatan kita laksanakan bang enggak. Jadi waktu ada pembatasan cuma 25%, kita harus ikut dan mereka patroli melihat gitu. Karena saran dari pemerintah itu pengelola makanan wajib mengikuti peraturan pemerintah yang 5M itu kita terapkan. Kita lengkapi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi kita harap setelah tidak ada batasan pengunjung, itu otomatis peningkatan dari omset kita jual beli. Jadi jual beli kita bisa normal seperti biasa kembali sebelum adanya pandemi. Semoga wisata kuliner ini makin maju ya, karena di Kota Padang ini cukup banyak wisata kuliner lah, ujung tombak di Padang khususnya. Wisata kuliner di Kota Padang semakin berkembang dan semakin dibantu dari pemerintah itu sendiri, kemudian dari segala sektor ya, pemerintah, masyarakat itu sendiri, kemudian pelaku pariwisata. Untuk kedepannya kalau dapat maju, lebih bagus omset, jadi bisa bertahan lama. Identitas lokal ya dari wisata kuliner di Kota Padang ada banyak sekali, karena memang salah satu item
yang bagi wisatawan datang ke Kota Padang, wisata kulinernya. Harapan kami ke depan, kami berupaya membangkitkan makanan-makanan khas masyarakat Minangkabau. Jumlah kunjungan di Kota Padang semakin bertambah dan kualitas kuliner di Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya akan semakin bisa dibanggakan dan bahkan bisa mendunia.